memberikan keterangan tambahan. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa jumpa pers ini tidak ada maksud selain memberikan keterangan tambahan, dan tidak ada maksud untuk kemudian muncul praduga hal-hal yang tidak diinginkan di dalam lingkungan keraton. Jadi hari Kamis kemarin tanggal 8 ada kunjungan dari Dirjen Cipta Karya Diana ke Keraton Surakarta, di mana kunjungan ini menindaklanjuti rencana pemerintah pusat dalam hal ini untuk kembali melakukan renovasi dan revitalisasi. Kenapa saya katakan renovasi dan revitalisasi? Karena ada bangunan yang diberdayagunakan. Nah, rencana tersebut sebetulnya sudah ada sejak tahun 2017 yang kemudian oleh keraton, dalam hal ini saya mengatakan keraton karena apakah beliau Pakubono 13 maupun Panembahan Agung Tijowulan kan sudah menjadi satu sesuai dengan skep Pendagri. Nah, jadi Panembahan melihat bahwa ada peluang tahun 2017 itu keraton untuk mengajukan dana bantuan terkait dengan renovasi dan ada tambahannya revitalisasi. Karena itu pada tahun anggaran 2018 beliau dalam hal ini Panembahan Agung Tijowulan mengajukan permohonan 13 item bangunan-bangunan keraton untuk dilakukan renovasi dan revitalisasi. Mungkin tadi sudah ada ya Mas, tadi menyun sewu, ini saya akan tunjukkan, bisa diinikan. Nah ini ada di sini, jadi saya akan tunjukkan bentar. Kenapa kok ditunjukkan kok nggak dikasih kopian-kopian gitu? Ini kalau memang mau gitu, untuk yang ini akan saya masukkan di grup Badrang, rekan media Badrang. Nanti saya minta nomor penjenengan, ya Mas Willy sudah lah. Nanti tinggal masukkan di situ, tinggal penjenengan buka. Jadi ada 18 item, ya. Ada 13, ada 13 item, ya. Jadi di sini ada dasar hukum renovasi, karena peringkat keraton sudah kategori cagar budaya kawasan, ya. Nomornya RNCB 201609007.05.001239. Jadi jelas. Persis seperti apa yang kemarin kita bahas, karena saya sempat masuk ke dalam, walaupun hanya sampai pelataran Panggung Sanggabono. Memang kami sudah melihat Panggung Sanggabono ini mengalami kerusakan. Bahkan di sini saya punya drone, ya bukan drone kami, tapi drone dari Kementerian PUPR. Ya, ada atap yang terkelupas, jendela yang tidak bisa tertutup dan sebagainya. Jadi ini yang pertama kita ajukan. Ya, karena kalau ini sampai ada apa-apa kan juga menjadi persoalan. Lalu yang kedua, kami juga mengajukan ke Putren. Cuman kami tidak bisa mengambil foto karena saya laki-laki nggak boleh masuk. Ya, ke Putren. Ini rusak parah. Sudah tidak bisa dihuni lagi, ya ibaratnya. Jadi sebetulnya apa yang off the recordnya, apa yang dikatakan Gustimu itu benar. Ya kalau yang benar ya saya akan katakan benar. Nah ini yang revitalisasi. Kalau tadi renovasi, ini revitalisasi. Jadi kantor Maha Menteri, jadi ada perkantoran. Mungkin bahasanya adalah kalau di sini kantor Maha Menteri itu adalah perkantoran menggunakan Eksaraswati. Eksaraswati itu dulu Gondorasan ini dipakai untuk semea sekolah. Ya, Eksaraswati namanya semea Saraswati. Kita revitalisasi, ya kita renovasi sedikit dan kita revitalisasi untuk dipergunakan sebagai
perkantoran keraton. Kenapa? Karena Solo itu nggak punya kepatihan. Kepatihannya diobong, malah saya dadi gedungnya terus dibruke. Sudah rata dengan tanah. Maka kemudian beliau mengusulkan agar ada perkantoran yang mudah diakses oleh masyarakat. Ya. Kan selama ini mengaksesnya kan harus masuk ke dalam, ini kan susah. Kecuali kalau menteri, dirjen oke lah. Tapi kalau level-level kepala satker dan sebagainya itu kan ya kalau bisa jangan terlampau susah. Maka ini di Ngundurasan itu kan ada akses jalan langsung. Ini sebelahnya rumah dinas Pak Lurah Mbak Luarti. Jadi ini yang direvitalisasi. Ya, selain direnovasi. Ini kondisi kemarin tahun 2017 waktu kita foto, ada di dalam banyak bangunan yang sebetulnya masih layak dipergunakan, hanya tinggal diperbaiki sedikit di sana sini. Lalu mungkin teman-teman baru mendengar ya, Keraton Kilen. Udah tahu saya. Nah, kalau ngerti. Keraton Kilen. Keraton Kilen posisinya ada di sebelah utara. Di sebelah barat. Barat. Jadi kalau panjenengan perso Pamardi Putri, SD Pamardi Putri, ya itu belakangnya itu Keraton Kilen. Kenapa Keraton Kilen itu dibangun? Karena supaya usia Keraton Surakarta itu bisa panjang. Kan sudah ditebak oleh tim yang disuruh mencari tanah pengganti Keraton Kartasura. Usianya 200 tahun. Nah, supaya bisa panjang usianya, dibuatlah Keraton Kilen. Ini nyun sewu, foto ini memang foto lama sekali ya. Kalau fotonya yang sekarang, lah ini. Kalau penjenengan tahu Pamardi Putri, sudah hancur kayak gini semuanya. Itu ada kawat-kawatnya lebih. Ditutup mas, ditutup kawat. Ditutup kawat ini. Dan di dalamnya, ilalangnya itu tingginya 1,5 meter ketika kita drone. Ya, banyak bangunan-bangunan yang sudah mau hancur. Maka Panembahan meminta Keraton Kilen wajib hukumnya untuk segera dibangun. Betul. Karena ini sebetulnya keinginannya dari Pakubono ke-10 juga. Dulu waktu Pakubono 10 masih bisa dipergunakan, Pakubono ke-12 memang sudah mengalami kerusakan. Kalau dulu dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk tempat tinggal. Tempat tinggal juga. Di situ ada bandengan dan sebagainya. Dulu yang di belakang dipakai untuk latihan Panan Sinuwun 12 kan. Oh iya, Pandu Tinggo Jemparing. Iya. Terus ada bunkernya Sudah pernah juga. mendengar kata Tursinapuri? Tursinapuri. Ya, Tursinapuri itu yang dulu memunculkan Putri Dalem Balelo. Waktu zaman Pak Harto ini mau dijadikan hotel. Oh, Sinuwun. Gustimung. 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 Tursinapuri itu persisnya ada di belakang Keputren. Antara persis temboknya itu antara Kayonan dengan Ngabean. Tengah. Nah, di situ Kayonan. itu bangunannya sudah tidak ada. Iya. Ya. Ini kita bisa ngambilnya dari luar ya. Terus penataan kandang kereta dan mobil tua ini sudah hancur. Porohani Jaya. Ya. Kandang kereta itu yang kemarin ambruk atapnya. Yang ini persisnya sebelah timurnya persis Sasonomulyo, antara Sasonomulyo dengan masjid Suronata. Paramosono. Ngawur para masono di dalam loh. Oh iya di sebelahnya. Suronoto. Jadi atapnya ini kemarin ambruk. Ya, di dalam ini masih ada bahasanya apa ya? Bukan bangkai. Ada beberapa bagian-bagian dari kereta ambulan. Terus ada beberapa bagian dari mobil Fiat kuno. Ya, jadi ini iman-iman ini untungnya beberapa kereta sudah bisa diselamatkan. Jadi waktu ambruk bruk itu tidak mengenai. Dan ini sudah kita laporkan ke Balai Cagar Budaya Jawa Tengah dan sudah diteliti. Cuman kajiannya belum turun. Ya. Terus juga dalam Sasono Mulyo, ini tempatnya Gusti Dipo.
Ini saya yang mengusulkan ke beliau dan beliau menyetujui. Kenapa? Karena saya melihat dalam Sasana Mulia ini mesti banjir kalau hujan. Jadi setelah kita drone juga, itu dalam Sasana Mulia itu kan sebetulnya dua pendopo yang kemudian bertemu di tengah lah. Tengahnya ini wis propos, sehingga seringkali airnya masuk ke sini. Termasuk rumahnya Gusti Dipo. Nah ini foto lama ya, ini zaman Pakubuwono 11 ini. Waktu beliau mau naik tahta, tinggalnya di sini. Maka disebut dalam Sasana Kamulyan. Nah, orang di daerah segitu disebut Sasana Mulya. Ya. Terus juga kita mengusulkan bangunan pagelaran dan Siti Inggil. Itu ya sudah rusak parah. Dalam pengertian rusak parah itu kan tidak terawat. Beberapa bangunan-bangunan pendamping ya seperti kantor dan sebagainya sudah pintu nggak bisa dibuka, semuanya sudah pada posisi rusak. Maka kita mengusulkan juga, dalam hal ini Panembahan yang mengusulkan ya, karena yang menandatangani beliau, Bangsal Paciperan ya, dan sebagainya. Nah ini sudah rusak semuanya. Nah, termasuk penataan taman. Ya, taman ini tunggu parkiran. Yang di sisi barat. Ini juga pekapalan akan ditata. Ya, dikembalikan ke depannya akan dikembalikan pada fungsinya. Karena sebetulnya pihak Masjid Agung sendiri sudah mengeluh. Ini kan halaman masjid. Masa mlebu masjid nontonnya BH karo ngun sewu ya Mbak ya. Pakaian dalam wanita dan sebagainya kan kurang pas. Ini sebetulnya pihak takmir masjid itu sudah berkali-kali bicara dengan Panembahan. Nah ini juga kita tata, ya karena ini kan sebetulnya termasuk penataan sudah begitu lama ini PB12 masih ada ini. Lalu bangunan Siti Inggil gitu, kalau penjenengan ke Siti Inggil gitu, itu bangunannya sudah disanggah dengan bambu. Ini juga kita ajukan. Nah, terakhir. Nah ini sudah sangat memprihatinkan, tinggal tunggu tanggal mainnya saja, ambruknya kapan. Apa itu? Siti Inggil gitu. Kandang kebu itu nih. Penjara bisa melihat ke sana. Udah dicagak. Nah iya kan, dicagak ini tak. Nah, ini kan enggak prung gitu aja selesai. Nah itu. Terus juga penataan alun-alun kidul ya. Di sini terdapat juga kereta api dan sebagainya, serta tidak kalah pentingnya adalah penataan kandang Kiai Slamet. Ya karena ini salah bagian menyatu dengan keraton, kita nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi ini kita ajukan tahun 2018. Tahun anggaran 2018. Jadi dari 2018 sudah kita ajukan dan sudah mendapat jawaban. Jawabannya cuman yang ini saya tidak bisa membagi ya, tapi saya bisanya hanya mempertontonkan saja karena ini terkait dengan hasil kajian dari ini DID-nya. Jadi pihak PUPR sendiri sudah membuat DID, sudah menunjuk kontraktor untuk melaksanakan penyusunan DID ini, dan hasilnya DID sendiri sudah dilaporkan. Itu berapa dananya? Dananya waktu itu aku gak ngerti mas, ini kalau nggak salah hampir 2 miliar. Hampir 2 miliar. Ini kan pakai drone. Yang saya katakan tadi, kita bisa pakai drone. Pak, artinya itu sudah renovasi itu sudah jalan Pak, atau gimana? Bentar, satu-satu mas. Ya, penyusunan detail engineering desainnya itu sudah ada. Ini
tahun anggaran 2018. Jadi hanya berselang dari kami 3 bulan kemudian ditugaskan dan langsung Kalau pengajuannya bulan apa berarti yang tadi? bulan Januari. Januari berarti selang 3 bulan itu Ya, langsung digarap. April. Mei Hmm. atau April. Barusan. Ini DED jadi bulan Juni. Oh, Juni. Oh. Ini lo logo nih, bukan kita 2 miliar. Hah? 2 miliar. Berapa tadi? Sampai 2 miliar. Kok sidik? Loh, hanya menggawe DED Mas. 2 miliar itu besar loh. 2 miliar besar, besar sekali itu. Oh, itu semuanya itu. Sudah ada catatannya. Monggo kalau mau diturunkan silakan Mas. Kalau mau Nggak, diturunkan. artinya yang 2 miliar itu sudah dipakai untuk renovasi itu. Bukan, baru penyusunan DED. Oh, detail Detail engineering Rancang design, bangun. rancang bangunnya. Itu. Jadi sudah ada. Bahkan satu DED secara tersendiri, yaitu DED renovasi dan revitalisasi Eks Saraswati, itu sudah jadi. Sudah jadi. Anggarannya bahkan sudah keluar tahun 2018. Dan sudah ditunjuk pelaksana pemenang lelangnya sebesar 880.200.000 rupiah. berarti kalau sudah ditunjuk sudah ada yang Sudah, cuma tidak bisa dijalankan saat itu. Karena itulah sejak saat 2018, persisnya 2019, tahun anggaran 2019, keraton tidak mendapat dana hibah dan dana bantuan untuk renovasi. berarti istilahnya kan mandek kan ini. Ya, ini berhenti karena bisa Berhenti, jalan. kan? Itu Iya. sebagai penalti atau apa Mas? Saya tidak tahu ya, kan yang tahu pemerintah pusat ya. Jadi intinya kalau saya hanya mau menunjuk kami dari dalam hal ini Sekretariat Menteri itu mau menunjukkan semua materi sudah ada. Kalau memang dibutuhkan, kami siap berkolaborasi dengan Pak Wali Kota, dengan Gusti Dipol mewakili keraton. Ayo kita berpikirnya jangan berpikir apa iki kelompok A, kelompok B, enggak. Kita harus sudah menyingkirkan itu. Karena kita sudah ditegur oleh pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan. Kita dianggap abai, kita dianggap lalai. Dan jelas itu suratnya dari pemerintah pusat. Ada. Teguran itu dari Kementerian Kementerian Kebudayaan ya Mas? Iya, Dirjen. Dan ini suratnya juga ditembuskan ke Pak Wali Kota. Saya dapat. Makanya saya dalam hal ini Panembahan ya. Mandeknya itu yang tidak bisa dilaksanakan. Bukan, karena memang terlihat kan jadi kumuh sekarang keraton. Sementara sudah ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya nasional. Ingat, ketika sudah jadi kawasan cagar budaya nasional, maka yang berlaku Undang-Undang Cagar Budaya Nasional. Nah, di dalam pasal Undang-Undang Cagar Budaya Nasional pasal 77 kan jelas ada sanksinya. Ketika orang tidak melaksanakan amanah untuk merawat, mengelola cagar budaya tersebut. Apalagi kita bicara kawasan loh, bukan bangunan loh. Nah, karena kawasan itu kan beberapa bangunan cagar budaya yang ada di situ kemudian menyatu di dalam sebuah kawasan, maka disebut kawasan cagar budaya nasional. Seperti halnya Borobudur, Prambanan disebut kawasan cagar budaya Prambanan, Borobudur. Selama ini kalau renovasi maupun revitalisasi apakah tidak dijalankan dua-duanya? Maksudnya nggak dijalankan bersama juga atau seperti apa? Jadi gini, sebelum Skependagri 430 keluar tahun 2017, itu dijalankan oleh beberapa orang di dalam lingkungan keraton, sebutlah gitu saja. Ya. Nah sekarang harapannya Panembahan semuanya itu terpusat pada satu. Ya, karena kemarin dalam hal ini Sinuwun Pak Bubono 13 mungkin karena satu dan hal belum sempat membuat surat, maka beliau maju untuk membuat surat untuk mengajukan permohonan tahun 2018. Apalagi saat itu
beliau juga menjadi pengguna anggaran. Kenapa menjadi pengguna anggaran? Kok bisa Panembahan jadi pengguna anggaran? Karena tahun 2013 sampai 2017 pemerintah itu memberikan bantuan hibah renovasi sebesar 8 miliar kepada keraton, kurang 8 miliar sekian ya. Tapi yang membangun ada beberapa orang. Off the record-nya ya, ini off the record-nya adalah ada LDA, ada juga kelompoknya Sinuwun, BI, ya gitu saja. Nah pada saat meminta pertanggungjawaban, ini sekali lagi masih off the record, pada saat meminta pertanggungjawaban, pada nggak mau tanda tangani. Loh ini bukan aku kok, saya garap kok, ini duduk lah kan susah. Sampai pada akhirnya pemerintah bertemu dengan Panembahan, dan Panembahan memberi solusi. Ya aku mau tanda tangan, tapi Kementerian Keuangan bagaimana? Boleh tidak? Karena terkait anggaran kan Kementerian Keuangan. Nah terus kedua ya, saya memberi syarat lagi, BPKP gimana? Apa 8 miliar itu sudah BTP? Nah kalau itu semuanya sudah, oke tak tanda tangani. Nah setelah itu baru munculnya surat dari PUPR bahwa dari pihak pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan tidak menjadi masalah, ya sudah kita tanda tangani. Barang kan kalau di dalam konsep hibah, bangunan yang atau tanah yang mau direnovasi oleh pihak pemerintah harus diserahkan dulu asetnya kepada pemerintah selama proses perbaikan renovasi. Setelah selesai dikembalikan. Nah sama, jadi ketika setelah selesai pertanggungjawaban, aset-aset tadi dikembalikan oleh pemerintah kepada keraton. Yang menerima siapa? Panembahan. Kenapa? Karena yang nandatangani pertanggungjawaban 2013 sampai 2017 adalah Panembahan. Itu ceritanya kenapa kemudian Panembahan diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan. Itu. Jadi gambarannya seperti itu. Kami siap. Data yang ada di sini bukan kok berarti miliknya Panembahan, tidak. Ini miliknya keraton. Ayo kita duduk bersama. Terlepas kemarin mungkin Mas Willy sama Iki ngerti, Mas Ari ngerti kejadian di depan keraton ya. Tetapi itu bagi Sinuwun, yes toh, yang penting maksudnya bagi Panembahan, yang penting sekarang bagaimana ke depannya. Jangan sampai teguran ini betul-betul terrealisasi. Ini kan nggak main-main tuh ini. Bisa berjerat hukum juga ya. Ini kan jelas. Kalimatnya jelas. Pasal 75, setiap orang wajib memelihara. Ancamannya di pasal 77. Lalu upaya dari Panembahan gimana? Apa? Upaya dari Panembahan untuk bisa mungkin merangkul semua atau gimana gitu? Ya intinya upaya yang dilakukan oleh Panembahan ini salah satunya. Tolong kamu berikan informasi seluas-luasnya. Mungkin besok pagi ya. Saya akan menyerahkan surat-surat sini semuanya, termasuk gambar-gambar ini, kepada Gibran, pada Mas Wali Kota. Dan kita mau minta waktu audiensi, mungkin kami baru bisa di atas tanggal 21 ya. Di atas tanggal 21. Ya, kami akan minta audiensi. Intinya kami sekali lagi, kami tidak ada milik. Bahwa ini karena saya yang mengajukan harus kami, tidak. Tapi bagaimana keraton itu bisa kuncoro lagi. Enggak istilahnya dia, bisa kuncoro lagi. Ya. Perlu diketahui tanggal 17, jadi setelah kejadian ini tanggal 17 Februari kemarin, Februari 2021, beliau ini memang sudah berjanji, saya pokoknya diem. Tapi 2020 kalau tidak ada pergerakan, 2021 saya bergerak. Maka beliau bergerak dengan membuat tim kerja Mah Menteri 17 Februari. Ada SK-nya nanti, saya bisa tunjukkan. Di mana tim kerja ini dipimpin langsung oleh putrinya, BRA Putri Kulansari Dewi. Ya, saya masuk di dalamnya, termasuk salah satu ahli cagar budaya juga masuk di dalamnya. Nah, tim ini yang sejak Februari itu bekerja, dan puji Tuhan, alhamdulillah 17 Maret kami dapat kesempatan beraudiensi dengan Dirjen Kebudayaan. Ini baru dikeluarkan bulan Mei ya. Jadi kami tapi bukan karena kami datang, tidak.
intinya sebetulnya hanya satu. Mbok kami dikucuri dana lagi. Jadi kami roadshow di Jakarta, sowan-sowan di Jakarta, itu salah satu diantaranya adalah meminta agar keraton itu bisa mendapat anggaran lagi. Oleh Pak Dirjen, prinsip pada saat itu, oke, kalau memang keraton sudah bisa seperti itu, ya setelah kita berdiskusi hampir 1 jam lebih di ruang kerjanya Pak Dirjen, kami diminta juga untuk ke Dirjen Cipta Karya Budiana, dan diterima Budiana 1 hari kemudian, jadi tanggal 19 saya diterima di sana bersama kami ke sana berdua sama Jeng Putri. Jadi ternyata kami kaget, Budiana itu orang stabilan Solo. Dia tahu sekali, saya sudah tahu ini. Nah, disinilah lebih memudahkan kita di dalam berkomunikasi dengan Budiana. Kami bulan Juni mengirim surat lagi, kalau bisa segera ini. Dan baru tanggal, saya masih ingat karena pas saat itu posisi saya ada di Opnam di rumah sakit, dikejar-kejar sama sudah bisa berani. Gini Jeng, kan tetap masalahnya kan dari pihak keraton, dari mungkin misalkan dari Sinuwun. Artinya dengan kondisi saat ini yang masih belum ada persatuan, dan bahkan tadi jenengan bilang sempat diusir oleh Gusti Dipo, itu gimana untuk bisa mencari solusi supaya bisa akhirnya kerjasama gitu. Jadi gini, dalam pertemuan siang ini ya, dalam saya memberikan keterangan pers, saya tidak mau mundur, setback. Kami dalam hal ini diperintahkan oleh Panembahan harus maju dalam pengertian, kalau tadi pertanyaannya penjenengan diusir oleh Gusti Dipo dan sebagainya, bagi kami bukan itu sekarang. Ya sudah, mungkin Gusti Dipo tidak memahami, mungkin Gusti Dipo tidak tahu bahwa kita sudah punya data seperti ini. Ya, walaupun ini sebetulnya ya sudah kita sampaikan. Ya, kita tidak usah saling menyalahkan. Tapi bagaimana keraton harus bisa menjawab surat dari Dirjen Kebudayaan bahwa keraton ke depan siap untuk mengelola kawasan cagar budaya keraton. Itu saja. Prinsip kita dalam hal ini Panembahan adalah itu. Bagaimana caranya? Ya kita harus mau ego kita dikurangi. Kalau egonya tidak dikurangi ya susah. Egonya siapa ya? Saya nggak mau bicara egonya siapa saja. Enggak, kalau misalnya dari pihak Panembahan sendiri ada nggak upaya untuk bisa masuk ke dalam menemui Sinuwun untuk melobi-lobi atau gimana gitu? Saya mohon maaf, tadi ada pertanyaan, kami diusir kan? Gitu. Sebetulnya itu kan salah satu dari upayanya Panembahan. Karena kami diminta oleh PUPR dalam hal ini Satker Jawa Tengah untuk hadir di Kamandungan, maka kami hadir. Jadi kami ke sana itu bukan selonong boys, tidak, tapi karena kami diundang. Jam sekian ya, kita tunggu di Kamandungan, dan sebagainya. Soal kemudian muncul itu kan bisa saja ada perbedaan persepsi, ada cara pandang yang berbeda. Tapi dengan ini kita berharap cara pandangnya itu bisa satu, karena sudah tidak ada waktu lagi. Bicara jujur, Jokowi hanya tinggal punya waktu 2,5 tahun, gitu, atau mungkin 3 tahun lah, 3 tahun. Pertanyaannya, apa yang mau kita lakukan dalam masa 3 tahun ini? Kalau kita diam saja ya keraton akan semakin terbenam. Tidak bisa, kita makanya Panembahan selalu menegaskan ego. Silakan cek ke LDA. Apakah Panembahan tidak pernah berkomunikasi dengan Gusti Bo? Berkomunikasi. Pernah akrab enggak? Berkomunikasi. Tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Kobono 13, berkomunikasi. Soal disampaikan atau tidak itu bukan urusan kan. Intinya kan komunikasi tetap berjalan, tapi ada hambatan. Nah, hambatan itu kan tidak bisa kita kemudian diam saja. Oke,
kita nggak boleh ketemu, tolong sampaikan kepada si Nuwun, bla 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 bla. Selesai. Nah sekarang kita sampaikan melalui teman-teman media. Ayo kita bangun bersama, kita siap. Data ada di sini semuanya, drone ada di sini semuanya. Itu mas. Kira-kira yang selama ini menghambat siapa sih? Coba mau penjenengan wartawan no, ya dibolehin no. Aja takut aku. Nah kan yang ngerasa bersangkutan. Loh gini mas, persoalannya itu kan tidak mudah ya. Persoalannya itu juga tidak seperti kita membalik tangan. Nah, karena itu yang harus kita pahami sekarang ini bukan masa lalu, yang harus kita jalankan adalah masa depan. Itu. Jeng waktu itu pengusirannya Gusti Dipo ada kalimatnya gimana ya? Nggak usah kita bahas di sini. Oh, gitu ini. Itu lebih menarik loh. Jeng. Nggak. Saya nggak mau membahas karena sudah disepakati bersama Gusti Putri. Hari ini kita memberikan sesuatu yang menyejukkan. Oke. Ya, yang perlu diketahui teman-teman semuanya juga bahwa hari Senin ya Pak. Hari Senin berarti tanggal 4 Oktober. Oh, ini. Ya, hanya selisih 4 hari sebelum hari Kamis, 4 Oktober 2021, Panembahan melaksanakan Wilujenggan, menutup atap Pesanggrahan Angenarjo. Karena apa? Karena Pesanggrahan Angenarjo sudah 1,5 tahun lebih rusak parah. Atapnya tidak diperbaiki. Ya. Malah apa tembus pandang aja. Nah, karena itu dengan swamandiri